فيما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Alhamdulillahirabbil alamin. Ayahanda, ibunda, hadirin semua sehat jamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehatnya menghantarkan pada kebaikan. Keluarganya jamaah semua makin sakinah mawaddah warahmah. Putra-putri, anak cucu, keturunan sampai hari kiamat semakin shalih-shalihah. Dan mudah-mudahan kita istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Ekonya dimatiin. Jamaah yang dicintai, disayangi oleh Allah, surah yang baru saja kita baca, hal jazaul ihsan illal ihsan. Ini surah Ar-Rahman, ayatnya ayat ke-60, yang artinya adalah tidak ada balasan bagi suatu kebaikan kecuali kebaikan. Artinya apa? Tidak ada balasan
bagi kebaikan kecuali kebaikan. Jadi kalau kita buat baik, datang balasannya juga baik. Dulu 1400 tahun yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menanam kebaikan. Fasenya dulu ada di kota Makkah. Boleh agak maju jemaah yang laki-laki, nanti biar yang perempuan bisa dapat karpet. Sampai sini nggak apa-apa hadirin. Ahlan, masya Allah. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Satu ayat ini yang dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ajarkan pada sahabat Nabi yang lain. 1400 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di sebuah kota namanya Makkah. Rasulullah lahir di mana hadirin? Makkah. Hadir Rasulullah lahir Rasulullah di Makkah. Tidak jauh dari rumahnya Rasulullah, di sisi rumahnya Rasulullah nggak jauh ada satu bangunan yang sejatinya sudah dibangun dari zamannya Nabi Adam. Terus waktu Nabi Nuh keterjang banjir bandang Nabi Nuh, dibangun ulang sama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atas perintah Allah. Yang setelah membangun Ka'bah, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rasulullah lahir di Mekah. Rumah beliau nggak jauh daripada Ka'bah. Beliau lahir dari darah bangsawan. Bapaknya orang mulia, ibunya orang mulia yang menjaga kesuciannya. Kakeknya pembesar kaum, namanya Abdul Muttalib. Bapaknya Rasulullah namanya Abdullah. Ketika Rasulullah kecil, Abdul Muttalib udah ngelihat bahwa cucunya yang mulia ini, Rasulullah masa kecilnya tampan, wajahnya paling beda. Di antara cucu-cucunya yang lain, siapa yang paling bersihan? Rasulullah. Di antara cucu-cucunya yang lain, siapa yang kalau ketemu wajahnya paling berseri-seri? Rasulullah. Di antara cucu-cucunya yang lain, siapa yang kalau berpakaian tuh dilihatnya pantes banget? Rasulullah. Tumbuhlah dalam didikan daripada ibunya. Ibunya wafat dididik daripada pamannya. Kakeknya wafat dididik daripada pamannya. Pamannya terus kemudian membersamai sampai ketika Nabi SAW diangkat jadi Nabi, jadi Rasul pun pamannya ikut melihatnya. Namanya Abu Talib radhiyallahu. Abu Talib, bukan radhiyallahu. Anaknya masuk Islam, tapi bapaknya gagal masuk Islam gara-gara gengsi. Rasulullah di Mekah tanam kebaikan jamaah. Sebagaimana kita tahu ayat ini, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Gak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Maka yang Rasul tanam di Mekah kala itu kebaikan. Apa yang Nabi ajak? Nabi mengajak agar manusia semua menyembah Allah, Rabb yang Esa, Rabb yang satu, yang gak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Jadi Makkah itu, Ka'bah lebih tepatnya, sekelilingnya dulu berdiri berhala-berhala. Berhala-berhala disandarkan di tembok-tembok Ka'bah. Ini berhala A, berhala B, berhala C, disandar semuanya. Sampai orang kalau mengelilingi Ka'bah atau datang ke Ka'bah, mereka nyembah kepada berhala yang ditempel di dekat-dekat Ka'bah. Lalu begitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, diajak tauhid umat, maka Nabi ngenalin jamaah namanya la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, bukan yang lain. Mulai dari situ, ketika Nabi baik buat diri beliau sendiri, nggak ada yang menentang,
Ketika Nabi baik buat diri beliau sendiri, nggak ada yang kontra. Ketika Nabi baik buat diri beliau sendiri, semuanya suka. Muhammad baik ya, karena track recordnya Nabi dari muda emang orang baik. Rasulullah dari muda emang orang baik. Rasulullah dari muda tracknya baik, nggak pernah macem-macem, nggak pernah neko-neko. Sampai sebelum jadi Nabi dan Rasul, Rasulullah udah punya gelarnya Al-Amin, yang dapat dipercaya. Musuh kalau naruh ke Rasulullah aja aman, karena saking percayanya sama Rasulullah. Itu waktu Rasulullah soleh sendiri, semuanya seneng, semuanya suka, karena Nabi waktu itu masih soleh sendiri, belum berusaha mensolihkan lingkungan, belum berusaha muslih. Ada dua, ada soleh, ada muslih. Yang pertama apa? Soleh. Yang kedua apa? Muslih. Ibu punya nggak tetangga namanya Pak Muslih? Ada, banyak ya. Apa bedanya soleh? Apa bedanya muslih? Kalau soleh itu baik buat diri sendiri, tapi kalau muslih itu baik dan memperbaiki lingkungan tempat dia tinggal. Jadi kalau kita baru soleh buat diri sendiri namanya soleh, tapi kalau kita baik dan berusaha memperbaiki lingkungan namanya muslih. Orang itu tergantung nanti di mana dia berada, ngapain dia di tempat itu. Contoh, kulit berteman sama tukang kerupuk, jadinya kulit kerupuk. Temanannya sama tukang kerupuk. Kulit mainan sama tukang beduk, jadinya kulit beduk. Kulit main sama pengrajin tas, jadinya tas kulit. Tergantung nanti kita main sama siapa, kita duduk dengan siapa, itu nanti membentuk kita, hadirin. Dan di situ kita ngapain, membentuk kita nanti. Tapi jamaah, indahnya ketika kita diizinkan bisa milih, kita mau sama siapa nih? Kita mau jadi kulit tas, kita mau jadi kulit beduk, kita mau jadi kulit rambak atau kerupuk kulit, itu nanti kita yang milih. Waktu Rasulullah, kembali ke kisahnya Rasulullah, hadirin, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salih, semua orang suka sama Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah dapat wahyu, Allah perintahkan untuk mentauhidkan Allah dengan kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah di situ orang-orang kufar mulai nggak suka. Alasannya 3. 1, terganggu kekuasaannya. Alasan yang kedua, mulai terusik bisnisnya, perdagangannya mulai terusik, bisnisnya mulai terusik. Karena kalau la ilaha illallah, nanti bisnis patung-patung berhalanya nggak ada yang beli. Karena kalau la ilaha illallah, nanti ada berhala-berhala yang dibuat dari macam-macam tanah liat lah, dari ini dari itu, nggak ada yang membeli. Jadinya takut, kekuasaan terganggu yang pertama. Yang kedua, takut kalau bisnisnya diusik. Yang ketiga, takut apa? Takut kehilangan tentang siapa dirinya. Artinya dia gengsi, dia takut kehilangan siapa jati dirinya, dalam arti dia yang selama ini menyembah yang salah, alias gak mau mengakui yang benar. Rasulullah salih sudah. Rasulullah begitu terima wahyu muslih, berusaha memperbaiki lingkungannya diperbaiki. Ayo sembah Allah, jangan sembah berhala-berhala. Ayo jamaah, kita juga ibu bapak yang ngerasa kadang masih punya rajahan,
masih punya azimat-azimat. Ada bambu Ustadz nih, bambunya cabang 2. Itu mah bambu cabang 2 ciptaan Allah. Saya punya kadal Ustadz, buntutnya cabang 2. Kadal buntut cabang 2 juga ciptaan Allah. Gak ada terus gara-gara bambu cabang 2 kita dapat rezeki lebih banyak atau kita dapat mudarat lebih banyak. Gak ada cuma gara-gara buntut kadal cabang 2 kita dapat rezeki lebih banyak atau mudarat lebih banyak. Hati-hati, ini ada kupu-kupu masuk, bilangnya ada tamu mau datang. Nanti matanya kedutan dibilang ada yang kangen. Nanti telinganya berdengung dibilang ada yang gelendengin, ada yang gibahin. Nanti tangannya gatel dibilang mau dapat duit. Enak kalau tangan gatel mau dapat duit. Gatelin aja setiap hari jemaah. Digatelin aja setiap hari kan mau dapat duit. Tidak boleh percaya yang gitu-gitu. Percayanya kita cuma sama Allah, la ilaha illallah, cuma sama Allah. Percaya kita mah cuma sama Allah. Ikhtiar kita wasilah. Kita datang nanya sama guru, wasilah. Kita datang meminta ilmu kepada orang berilmu, wasilah. Minta ilmu yang beneran loh jamaah, bukan ilmu yang aneh-aneh. Pak, saya mau jual tanah saya. Oh iya Bu, berapa? 1000 meter. Di mana? Wonolelo. Lah kok belum laku-laku? Ibu, kalau tanahnya mau laku, Ibu di malam Jumat Kliwon jam 12 panggil semua kakaknya sama adiknya, suruh tawafin tuh 1000 meter 18 kali. Wah, bukan tanahnya laku, andanya masuk rumah sakit malam-malam jemaah. Minta ilmunya tuh maksudnya fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita nggak tahu, nanya sama orang berilmu. Maksudnya ilmu beneran, bukan ilmu yang aneh-aneh. Pak, saya nih punya toko, tapi kok yo nggak laris. Gimana biar laris? Oh ini harus pakai kembang A, kembang B, kembang C, kumur-kumur, bil gombal gambul, itu jimatnya. Coba dibaca bil gombal gambul terus disemprotin di sudut-sudut tokonya. Jangan percaya gitu-gitu. Itu namanya syirik. Orangnya namanya musyrik. Syirik. Allah berfirman dalam Quran surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang nyata. Syirik, orang kalau berbuat syirik dia berbuat zalim. Rasulullah diutus untuk menghapus kesyirikan. Menghapus apa hadirin? Syirikan. Dihapus sama Rasulullah. Yang tadinya mintanya ke batu, mintanya sekarang sama Allah. Yang tadinya mintanya sama berhala, mintanya tinggal angkat tangan kepada Allah. Jamaah, cara kita minta itu semudah kita mau angkat tangan seperti ini. Cara kita minta ke Allah semudah kita mengangkat tangan. Bahkan Rasulullah pernah bilang, kata Rasulullah SAW, sungguh Allah itu malu kalau ada seorang hamba mengangkat tangan dan dia berdoa, lalu dia turun sedangkan doanya belum dikabulkan. Allah malu. Artinya kalau kita angkat tangan begini, itu sudah pasti doanya akan dikabul, nggak mungkin enggak. Jadi kalau kita angkat tangan begini, udah pasti dikabul deh jamaah, nggak mungkin enggak. Tapi Allah mengabulkan doa caranya 3. Mohon maaf Ustadz, saya itu udah doa lama, 10 tahun ada,
tapi kok belum terkabul-kabul. Sebentar, ibu tahu nggak, bapak tahu nggak, sahabat tahu nggak, doa itu dikabulkan 3 caranya. Yang pertama, dikabulkan detik itu juga. Jadi berdoa langsung dikabul. Pernah ngalamin waktu berdoa langsung dikabul? Pernah. Contoh, pergi ke pasar Wonosobo, parkir motor macet, penuh, padat, terus kita berdoa, ya Allah, berilah parkiran yang lega dan lapang. Akhirnya ada motor yang keluar. Begitu ada motor yang keluar, kita masuk. Itu namanya jamaah, langsung dikabul. Hadirin, pernah nggak sore-sore jelang maghrib mau buka puasa di bulan Ramadan? Ya Allah, enak kayaknya kalau punya kolak. Batin pengen makan kolak. Tiba-tiba tetangganya ngetok, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Bu. Dibuka pintunya, dikasih kolak. Baru batin, ya Allah, besok buka puasa Ramadan mau kolak, dikasih kolak. Itu namanya dikabul seketika. Ada yang kedua, Allah mengabulkan doa dengan ditunggu kepantasannya. Ada kepantasan? Ada. Aduh, saya mah pengennya kurus Ustadz. Berat saya sebelum nikah 49, habis nikah 94. Sebelum nikah 49, habis nikah 94. Saya pengen kurus. Bilangnya pengen kurus, tapi olahraga nggak mau. Bilangnya pengen kurus, tapi jalan sehat nggak mau. Pengennya kurus, tapi tidur, makan tidur. Kurus atau makin gemuk? Makin gemuk, hadirin. Itu nomor 2. Jadi kalau kita ingin sesuatu, Allah lihat kepantasannya, pantas atau enggak. Kalau pantas, dikasih. Kalau belum pantas, ditunggu sampai pantas. Ini yang terbaik. Yang nomor 3, ini yang terbaik. Doa seorang hamba kalau belum dikabul di dunia, itu Allah ganti yang lebih baik. Bisa di dunia atau diganti yang lebih baik di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibunda, ayahanda, sahabat yang dirahmati Allah, itu minta sama Allah aja. Ustadz, anak saya tuh anak pertama, calon istrinya anak nomor 3. Katanya anak pertama sama anak nomor 3 kalau nikah nanti bakalan celaka, nanti bakalan gini. Itu dalam Islam tidak ada. Dalam Islam tidak ada. Mau anak pertama nikah sama anak ketiga, mau anak pertama nikah sama anak ke-8, mau anak pertama nikah sama anak ke-11. Itu nggak ada yang namanya nanti menikah tahu-tahu jadi buruk dan apal dan segala macam lah. Nggak ada jamaah. Oh iya toh, nggak ada. Lah kalau saya mau nikahin anak saya, nunggu ininya itunya yang pas. Harus ini itu yang pas, tanggal-tanggalan yang pas. Dalam Islam semua tanggal baik. Dalam Islam semua hari-hari baik. Yang terbaik hari Jumat. Saya ulangin, dalam Islam semua hari adalah hari baik. Yang terbaik hari Jumat. Dalam Islam semua bulan-bulan baik. Yang terbaik adalah bulan Ramadan. Jadi kalau ibunda nanya, mana nih hari baiknya? Jumat. Kalau yang tanggal ini ketemu tanggal ini, weton ini ketemu weton ini, wah ini ragato iki. Nggak nyandak, nggak apa jenenge, pokoknya ngono kuwi lah. Apa nggak matching ini, kalau tanggal ini wetonnya apanya, itu nggak ada jamaah, nggak cocok. Iya ibu, habis ini tanyanya ya ibu. Wah semangat banget, habis ini ya ibu nanya, insya Allah nanti. Terus sedikit lagi jemaah,
kalau ada di antara kita mau cari bulan baik, mau cari hari baik, cari bulan Ramadan, harinya hari Jumat. Silakan ibu, nggak apa-apa. Mas, boleh mikrofonnya dikasih ke belakang, Mas. Masya Allah. Disebut namanya ya ibu, dan disebut dari mananya ya ibu. Makasih semangatnya, udah langsung pengen nanya. Fadol, silakan Mbak, dikasih ke ibunda. Mas, bisa dibantu ininya, di rotate, diputar. Jazakumullah. Dari ibu siapa Bu? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wartina dari Paguan. Ibu Watina Ya. dari Paguan. Berangkat dari jam berapa dari rumah ibu? Ya, dekat ya, cuma setengah menit tuh kan. Oh, setengah menit. Iya Ibu Watina, Iya. sehat lancar berkah. Silakan Ibu. Mohon tanya Pak Ustadz, karena ini naluri, istilahnya orang Jawa itu naluri. Umumnya itu kalau ada hajatan kok nggak sasi suro, karena sasi suro itu banyak bilahi, banyak apa namanya itu musibah. Terus pada bulan Asyura itu nggak dilakukan untuk hajatan apa saja, walau itu sunatan, terus laki-laki nikahan, itu sama sekali tidak boleh dulu, karena itu musibah bakal gede kayak gitu. Sampai sekarang masih dilakukan, nggak ada hajatan waktu bulan Suro. Apakah bagi Islam itu nggak baik apa? Iya Ibu Mohon Watina. tanya Pak. Iya Ibu Watina. Makasih banyak Terima pertanyaannya kasih. Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Watina sekeluarga semoga sehat, lancar, barokah. Hadirin yang hadir di masjid ini diberkahi Allah. Seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Pertanyaannya bagus banget. Bagaimana kalau ada sebagian yang nggak mau mengadakan hajatan, nikahan, sunatan, walimahan, walimatus safar atau yang lainnya di bulan Suro. Bulan Suro itu Al-Muharram, bulan Muharram. Apakah sebenarnya dalam Islam itu ada atau sebenarnya boleh-boleh aja? Jawabannya, semua bulan dalam Islam itu baik. Bulan Suro juga baik, Al-Muharram juga baik. Muharram baik, bulan Safar baik, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqidah atau Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 bulan semuanya baik. Tapi ada yang paling spesial, namanya bulan Ramadan. Jadi kalau mau ngadain acara bulan Muharram, boleh atau enggak? Jawabannya boleh, enggak apa-apa. Terus itu gimana? Tapi feelingnya kurang mantep. Nah, jangan sampai kita ngerasa bulan ini bawa sial. Itu nggak boleh, karena nggak ada bulan yang bawa sial. Semua bulan-bulan bagus. Saya masuk ke salah satu hotel, loh, lantai 4-nya nggak ada. Lantai 1, 2, 3, 5. Loh, nomor 4-nya kok nggak ada? Terus naik ke salah satu building tinggi jemaah, 18 lantai kalau nggak salah, 18 lantai, 1 sampai 10 lengkap. Begitu 11, 12, 14. Loh, kok 14-nya nggak ada? Ditanya sama petugasnya, Mas, ini lantai 13-nya kok nggak ada? Iya, soalnya bawa sial. Oh, nggak ada. 13 tidak bawa sial,
4, tidak bawa sial. Semua angka mah baik. Semua hari juga sama buat Tina. Semua hari itu hari baik. Yang terbaik hari Jumat. Hari ini hari Jumat, hari terbaik kita. Bulannya lah baru. Bulannya bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Suro, ibu mau walimah, ibu mau sunatan anaknya, maksudnya ibu terus juga mau banyak adain kegiatan, nggak apa-apa, silahkan diadakan kegiatan itu. Niat cari ridhonya Allah. Allah akan hadirkan keberkahan. Siapapun yang mengadakan satu acara, niatnya cari ridhonya Allah. Termasuk pagi ini kita niat cari ridhonya Allah. Semoga barokah. Semoga barokah. Terus ibu, bapak izin lagi tentang hal yang demikian, banyak-banyak istighfar. Kalau dulu pernah ada sedikit percaya sama yang kayak gitu, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus yang masih kayak misalkan lagi hamil, dasternya dikasih peniti, katanya biar janinnya dijaga. Sama apa dijaga? Sama peniti. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus yang bayinya baru lahir dikasih karet gelang, kanan warna hijau, kiri karet gelang warna merah. Itu anak-anak atau gado-gado? Itu anak atau tempe kemul dikaretin jemaah? Itu anak apa segono-gono kok dikaretin? Jadi kalau bisa yang kayak gini-gini harus diistighfari, ditaubati. Takut-takut kita mati masih na'udzubillah dalam keadaan musyrik karena percaya yang begitu-begitu jemaah. Sedangkan Nabi bersabda, siapa yang mati masih percaya begituan. Jadi ceritanya ini hadis Nabi bicara ini. Ceritanya tuh ada sahabat laki-laki datang ke Rasulullah. Dia pakai gelang, pakai kalung, percaya kalau kalung dan gelangnya membawa baik dan menjauhkan dari yang buruk. Terus Nabi bilang, lepas gelangnya, lepas kalung yang kamu percayai dengan hal tersebut. Bukan nggak boleh make. Perempuan mah pakai gelang boleh, perempuan mah pakai kalung boleh. Tapi kalau percaya di dalam hal itu ada hal-hal yang membawa manfaat dan yang lainnya, itulah nggak boleh. Terus Nabi bersabda, lepas. Jangan kamu mati sedangkan kamu masih percaya yang demikian. Karena kalau kamu mati masih percaya yang seperti itu, kamu mati tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Kata Nabi, lan tuflih abadan, kamu gak akan beruntung selama-lamanya. Artinya nanti kita rugi karena berbuat syirik. Kan Nabi bilang dilepas, jangan dipercayai yang begitu-begitu. Maka yuk kita istighfar 3 kali bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Makasih Ibu Watina pertanyaannya, semoga terjawab. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada pertanyaan, fadhol Pak. Boleh dikasih mikrofon Mas, boleh dipakai mikrofon Pak Waluyo biar masuk YouTube, nggak apa-apa Pak Waluyo. Dari Wonolelo Pak Waluyo. Ahlan, boleh Mas, beliau Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya Pak Ustadz tentang syirik. Di tempat kita kalau syirik itu permanen Pak Ustadz. Kita acuannya di surat Az-Zumar ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alla lillahi dinul khalisu walladzina attakhadhu min dunihi awliya
ma na'buduhum illa liqurraibuna ilallahi yulfa innallaha la yahkumu bainakum fima kum fihi yahtalifun innallaha la yahdi man huwa adibun kafar. Dan syirik itu kan, yang namanya syirik, orang berbuat ibadah sekalipun ibadahnya itu banyak, tapi kalau orang berbuat syirik itu kan akan hangus dan dola. Kita acuannya di surat Al-Kahfi ayat 103, Qul hal nunabbi'ukum bil ahsyarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsyabuna annahum yuhsinuna sunna, dan seterusnya. Mohon penjelasan Pak Ustadz tentang syirik, karena di desa kita, di kampung kita itu kalau kita berbicara tentang syirik, kalau orang itu dinasihati malah justru nasihat itu balik pada kita. Kiranya itu Pak Ustadz yang saya sampaikan, mudah-mudahan Jumat yang akan datang kita sambung lagi. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda. Semoga Allah memuliakan Ayahanda, sekeluarga besar Ayahanda, dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Tentang syirik, benar yang disampaikan. Syirik itu bukan cuma kezaliman yang besar, tapi karena percaya yang begitu lalu berbuat syirik, menghapus semua pahala yang pernah dilakukan. Eman-eman ibu, eman-eman bapak, kalau misalkan kita beramal dari balik, taruhlah usia balik kita 12 tahun sampai umur kita 50, itu kita beramal kan udah lama. Dari 10 tahun lah taruhlah sampai 50, kan 40 tahun kita beramal sholih, tapi gara-gara berbuat syirik, pelakunya disebut musyrik, terhapus semua amalan-amalannya, seperti yang di Al-Kahfi 103, juga di Az-Zumar ayat yang ketiga. Terus kita bagaimana kalau menasehati selalu mental, ngasih tahu malah balik lagi ke kita? Jawabannya ada dalam Al-Quran, Al-Quran surah Al-Ghasiyah. Kita hafal ayatnya, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Fadzakir innama anta mudzakir. Walaupun mental, tugas kita tetap kasih tahu. Walaupun mental, tugas kita tetap beri nasihat. Innama anta mudzakir, memang tugas kita cuma ngasih nasihat. Lasta alaihim bimusaitir, kalian tidak berhak memaksakan kehendak kepada siapapun. Dikuatkan Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin, la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Terus kita ngasih tahu, iya, tetap walaupun kita ditolak, ya, udah saya kasih tahu ya mas, saya kembalikan kepada Allah. Allahumma syhad, Allahumma syhad. Kalau kata Rasulullah, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, saksikanlah aku sudah sampaikan. Tugas kita, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati dalam hak, kebenaran, dan saling menasihati yang benar dengan penuh kesabaran. Jadi emang harus punya sabar yang jembar. Sabar yang apa? Harus punya sabar yang jembar. Kasih tahu ditolak, ngopo toh urip-urip kok, ngopo kowe sing ngurusi. Lo jamaah,
hidup kita memang untuk saling nasihat menasehati, watawasau bil haqq watawasau bis sabar. Tugas kita nasehatin. Kalau mau alhamdulillah, nggak mau ya tetap alhamdulillah. Jangan mau alhamdulillah, nggak mau malah kita sakit hati. Loh jangan. Tugas kita kan nyampein aja. Mau alhamdulillah, nggak mau ya tetap alhamdulillah. Karena tugas kita menyampaikan. Alhamdulillah, palingan kalau kita mah digituin, Mas, syirik jangan, Bu, syirik jangan. Ngopo toh urip-urip kok, paling kan kita digituin doang. Ngapain sih hidup-hidup saya kok, kita kan paling begitu doang. Tapi Rasulullah untuk la ilaha illallah mau dibunuh. Rasulullah lagi sujud dituangin jeroan unta. Kalau jeroan sapi itu masih mending jamaah, agak-agak kecil, walaupun sapi yuk gede juga. Tapi kalau jeroan unta itu gede banget jamaah, jeroan unta. Nabi lagi sujud dijokin jeroan unta. Nabi ditarik selendangnya. Duh, kalau kita mah nggak ada kan yang digituin. Paling juga cuma hidup-hidup saya, kenapa Anda ikut campur? Paling begitu doang. Maka tugas kita kasih tahu yang baik itu mana. Jangan lupa punya sabar yang jembar, punya sabar yang luas. Mau dengar alhamdulillah, tidak mau dengar ya tetap alhamdulillah. Terima kasih Ayahanda atas pertanyaan hebat dan dahsyatnya. Semoga Allah memuliakan Ayahanda sekeluarga. Sekali lagi, jangan berbuat syirik. Kalau kita berbuat syirik, amal soleh kita nanti terhapus. Eman-eman, jangan buat syirik. Tauhidkan Allah, la ma'buda bihaqqin illallah, la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silahkan Ibu, silahkan yang di belakang. Ada pertanyaan? Oh nggak ada, ini berarti udah jelas semua ini hadirin. Saking pahamnya sampai nggak ada yang nanya. Oh iya Ibu, mau bertanya lagi boleh Ibu Watina. Silakan Ibu. Atau Syekh Ilham, maujud soal? Boleh, ahlan. Silakan Ibu. Dari Ibu siapa? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sisu dari Paguan. Ibu Tisu. Saya mau nanya Pak Ustadz tentang itu loh. Linggo Bengkle itu kalau biasanya di kampung-kampung kalau ada orang meninggal, anak kecil itu dikasih Linggo Bengkle. Apakah itu perbuatan syirik atau enggak? Jeruk bekle itu apa Ibu? Jamu itu loh. Biasanya kan kalau ada orang meninggal, anak kecil-kecil itulah yang dikasih itu. Apakah itu perbuatan syirik atau enggak? Cuma itu saja yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sisu sekeluarga sehat, lancar, barokah selalu. Seluruh hadirin di masjid ini diberkahi Allah dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, tentang pertanyaan kalau ada yang wafat, anak kecilnya diberi jamu atau apa segala macam, itu dua jawabannya. Yang pertama, kalau memang sudah wayahe minum jamu, pas lagi qadarullah waktunya barengan aja sama kejadian orang wafat, ya cuma dihitung sebagai minum jamu biasa. Tapi kalau dikhususkan, itulah yang sebaiknya dihindari. Begitu Ibu Sisu, karena takut-takut kalau dikhususkan nanti terjerumus ke dalam yang tadi dibahas. Begitu ya Ibu. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lain? Silakan hadiri.
Silakan Pak Fadol. Mikrofonnya boleh taruh di depan aja nih, Fadol. Mikrofonnya ayahanda biar terdengar sampai YouTube. Loh, itu beliau. Nama saya Pak Sarjono dari Margorejo. Pak Harjono dari Martorejo. Ahlan Pak Harjono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak, antara perbedaan takdir dan nasib. Wah, ini. Makasih Pak Harjono. Semoga Allah memuliakan Pak Harjono sekeluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ini pertanyaannya berat. Satu kajian khusus bahas ini 1 hari full dari subuh sampai maghrib, cocok jemaah. Jadi besok tanggal 18 Desember akan ada Ustadz dari Universitas Islam Madinah. Teman saya mondok bareng dulu, 1 kamar, 1 asrama, 1 kelas, 1 pondok, 1 piring kalau makan berdua. Namanya Ustadz Ferry Septianto LC, pemegang banyak sanad kitab hadis. Di antaranya 6 kitab hadis populer termasuk bab takdir. Mumpung nih Bapak, alhamdulillah ada bahasan takdir, nasib. Insya Allah besok 18 Desember hari Ahad dari subuh sampai asar full ngaji. Dari subuh sampai asar full ngaji, bersanad nyambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ustadz Ferry dari Yogyakarta. Beliau pemegang banyak sanad hadis, 6 diantaranya kitab hadis yang cukup populer. Nanti ada kitab yang sanadnya nyambung sampai ke Rasulullah. Besok hari Ahad kita pelajari. Di dalamnya ada takdir sama nasib. Tapi saya mau bahas kulit-kulit luarnya aja. Gampangnya nasaba, nasib. Nasib itu adalah sesuatu yang kita, bukan nasaba juga sih, nasib. Nasib sesuatu yang kita bisa ikhtiarkan. Sedangkan takdir adalah sesuatu yang Allah sudah tetapkan di lauh mahfud. Kita tapi nggak tahu apa yang Allah tulis tentang kita di takdir itu. Jamaah, saya tanya, ada nggak yang tahu takdirnya hari ini bakal hidup atau mati? Nggak ada yang tahu. Tahu nggak yang Allah tulis di lauh mahfud tentang hidup kita, kaya atau miskin, bahagia atau sengsara, anaknya 1, 2, 3 atau 4? Nggak ada yang tahu. Takdir sudah tertulis, kita nggak tahu. Tugas kita adalah mengikhtiarkan yang terbaik semampu yang kita bisa ikhtiarkan. Kalau nasib, apa yang kita usahakan itu berada dalam wilayah yang bisa kita ikhtiarkan. Nasib menjemput ikhtiar nasib terbaik bisa. Tapi kalau takdir saya mah emang udah begini aja, enggak, karena orang nggak tahu takdirnya itu apa. Yang harus dilakukan, jangan dikit-dikit pasrahin takdir. Mas, kenapa kok nyolong sendal? Sudah takdir Pak Ustadz, digampar sama ustadznya. Wah, kok saya ditampar? Ya udah takdir. Hadirin, maksudnya jangan dikit-dikit, alah udah takdir, alah udah takdir, alah udah takdir. Jangan. Kalau apa yang masih bisa ranah kita manusia berikhtiar, berikhtiarlah. Ikhtiar, nasib, perbaiki nasib kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minat dunya. Jangan lupakan nasibmu, ikhtiar terbaikmu di dunia. Jangan lupakan. Kalau takdir Allah sudah tetapkan, tugas kita mengikhtiarkan dengan sesuai ikhtiar terbaik kita. Takdir itu nanti Allah yang menetapkan, dia bisa kita ketahui setelah terjadi. Makanya Nabi sering bersabda, qadarullah wa ma syaa
fa'ala. Allah sudah mentakdirkan sesuatu, kalau udah takdir ya pasti terjadi. Jadi begitu ayahanda. Kalau kita sekarang udah lahir kulitnya sawo matang, takdir. Bapak kita Pak Fulan, ibu kita Ibu Fulana, itu sudah ditakdirkan sama Allah. Tapi untuk urusan yang masih bisa diikhtiarkan, jangan dikit-dikit bersandar sama takdir. Nah, nanti juga ini bakal ada kelas spesial Januari, dibuka angkatan pertama KII. KII itu kelas Islam intensif angkatan pertama, isinya 12 kali pertemuan, nanti termasuk bahasan yang tadi dibahas. Kita ada bahasan visi misi, kita ada bahasan tentang soalan takdir, dan bahasan-bahasan lainnya yang nanti gelombang pertamanya insya Allah diawali bulan Januari. Begitu jamaah. Jadi besok kalau bisa jamaah silahkan hadir. Yang dapat sanad hanya yang fokus mendengarkan dari subuh sampai asar. Kalau sambil nyambi, dikit-dikit keluar, makan di luar, muter-muter, nanti balik lagi jelang-jelang 5 menit sebelum asar, nggak dapat sanadnya. Nanti ada sertifikat sanadnya, insya Allah ada sertifikat sanadnya, ditandatangani langsung oleh pemegang sanad Ustadz Ferry. Nanti bagi mereka yang subuh sampai asar ikut full 18 Desember ya, hari Ahad 18 Desember dari subuh sampai asar. Di mana tempatnya? Di Masjid Muhammad Al-Fatih. Bayar atau enggak? Gratis, gratis jamaah. Tenang aja, gratis. Jadi jamaah tanggal berapa? 18 bulan Desember, hari Ahad. Besok ini ya, Ahad. Ini Ahad, ini Jumat. Pokoknya tiga Ahad. Ahad. Nanti kita ngaji di sini lagi, insya Allah kalau masih hidup. Begitu jamaah. Semoga terjawab. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Silakan jamaah. Sayurnya udah siap? Sudah? Belum? Langsung disegera ya mas. Silakan jamaah. Ada pertanyaan? Silakan masku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mikrofon mas biar terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, jamaah dan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia dapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang akan saya tanyakan tentang membunuh hewan. Jadi bagaimana hukumnya misalkan kita melihat nyamuk ya menggigit kita, terus kita bunuh. Salah satu contoh seperti itu. Terus ketika di makanan kita mungkin ada banyak semut, terus sengaja atau tidak sengaja kita bunuh. Bagaimana hukumnya terkait seperti itu? Karena saya pernah dengar hukum membunuh cicak seperti ular, cicak itu dibolehkan. Sedangkan waktu misalkan di waktu-waktu ihram kita dilarang untuk membunuh hewan walaupun sekecil apapun. Terima kasih. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Mas Edi, sekeluarga besar beliau, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Bagaimana tentang membunuh? Hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW, di antara sesuatu yang diperkenankan adalah membunuh hewan yang dirasa mengganggu kita, dengan catatan tidak dibakar hidup-hidup. Tidak dibakar hidup-hidup. Hama boleh dibunuh, nyamuk boleh dibunuh, cicak bahkan riwayat Imam Muslim kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membunuh cicak, 1 pukulan baginya 100 kebaikan, 2 pukulan 90 kebaikan, dan kata Nabi 3 kali pukulan 80 kebaikan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi begitu jamaah. Kalau cicak dibunuh, sunnahnya dibunuh cicak. Kalau hal-hal yang membahayakan termasuk
ada ular lah apa segala macam, dibunuh nggak ada masalah. Korelasinya sama kok kita diharamkan membunuh ketika ada di Madinah atau mohon maaf ketika ada di Mekah ketika sedang berihram. Itu adalah perintah Allah untuk mereka yang muhrim, sedang berihram. Tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau tahu ketaatan kalian pada satu aturan Allah ketika kalian sedang berihram sejauh mana. Allah mau tahu. Makanya pas lagi ihram, jangankan hewan yang sekelas ular, semut aja nggak boleh dibunuh, nyamuk kecil aja nggak boleh dibunuh. Kalau ada sesuatu nempel di sini aja, kutu pun kalau terlihat ya, kalau nggak terlihat beda cerita. Tapi kalau terlihat pun nggak boleh dibunuh, harus diginin. Ada yang kayak kumbang kecil nempel hitam di sini pun nggak boleh diapa-apain kecuali diusir sampai tahallul. Selesai tahallul lah baru kembali seperti sedia kala. Jadi intinya Allah menguji kita ketika sedang berihram, siapa yang paling baik amalnya. Begitu Mas Edi, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab.